Di tengah panasnya konflik Timur Tengah, Iran tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang mengejutkan banyak pihak. Puluhan bahkan ratusan orang ditangkap. Mereka dituduh menjadi mata-mata untuk Israel dan Amerika Serikat. Tapi ini bukan sekadar penangkapan warga biasa. Di baliknya ada dugaan jaringan rahasia, operasi intelijen, sabotase, hingga kebocoran teknologi militer. Dan yang paling membuat banyak orang terkejut, 2 teknisi Angkatan Udara Israel disebut menjadi informan Iran dengan dugaan membocorkan rahasia jet tempur F-15. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini salah satu operasi kontra-intelijen terbesar Iran dalam beberapa tahun terakhir? Atau justru bagian dari permainan yang jauh lebih besar yang sedang berlangsung di balik bayangan konflik Timur Tengah? Dari pusat Teheran, kekuatan itu dipamerkan secara terbuka. Di Enghelab Square, pasukan dirgantara dari Garda Revolusi Islam menggelar parade rudal balistik. Nama-nama seperti Khorramshahr IV dan Ghader ikut ditampilkan di hadapan publik. Ini bukan sekadar pameran alutsista, ini adalah sinyal. Iran ingin dunia tahu bahwa mereka memiliki jangkauan, kemampuan, dan kesiapan jika situasi di kawasan kembali memanas. Di tengah ketegangan Timur Tengah, pesan semacam ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari strategi, namun pada saat yang sama, ada permainan lain yang berlangsung jauh lebih senyap. Di Israel, sejumlah kasus hukum mulai mengungkap dugaan infiltrasi dari dalam. Beberapa individu dituduh mencoba memperoleh dan mentransfer informasi sensitif. Targetnya bukan hal kecil. Ada data yang dikaitkan dengan jet tempur F-15, hingga sistem pertahanan udara Iron Dome. Jika klaim ini benar, dampaknya bisa sangat besar. Sebab dalam perang modern, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih, tapi juga oleh siapa yang mengetahui cara kerja senjata lawannya. Narasi ini bahkan berkembang lebih jauh. Ada pihak yang mengaitkan kebocoran informasi tersebut dengan insiden di mana sebuah F-15 disebut berhasil dijatuhkan di wilayah udara Iran. Jika klaim itu akurat, maka hal tersebut akan mengguncang reputasi panjang jet tempur ini, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu pesawat tempur paling tangguh. Namun di balik semua klaim tersebut, ada satu hal yang terlihat jelas. Perang informasi sedang berjalan, dan perang ini tidak hanya dilakukan melalui manusia. Di dunia maya, kelompok peretas yang dikaitkan dengan Iran, Handala, mengklaim telah melakukan pengawasan berlapis terhadap pejabat tinggi Israel. Mereka menyebut mampu menggabungkan serangan siber dengan pemantauan fisik, mulai dari melacak pergerakan individu hingga mengamati aktivitas sehari-hari mereka. Lebih jauh lagi, kelompok ini mengaku mendapatkan rekaman udara dari berbagai lokasi sensitif, termasuk fasilitas milik Mossad, serta area yang berkaitan dengan personel militer dan intelijen Israel. Jika klaim ini benar, maka yang bocor bukan hanya data, yang ikut terganggu adalah rasa aman. Dan disinilah inti dari perang psikologis atau psyops. Tujuannya bukan hanya menyerang, tetapi membuat lawan merasa selalu diawasi, selalu rentan, selalu selangkah tertinggal. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang semakin jelas. Pertarungan tidak lagi hanya terjadi di medan tempur konvensional. Ia juga berlangsung di ruang informasi, persepsi, dan tekanan psikologis. Dan ketika kedua pihak sama-sama bermain di wilayah bayangan seperti ini, batas antara perang diam-diam dan konflik terbuka menjadi semakin tipis. Iran tampaknya sedang melakukan apa yang bisa disebut sebagai membersihkan rumahnya sendiri. Operasi ini disebut-sebut sebagai salah satu langkah kontraintelijen terbesar yang dilakukan negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Satu persatu nama mulai muncul ke publik. Pada 20 April 2026, otoritas Iran mengeksekusi Mohammad Masumshahi dan Hamed Walidi. Keduanya dituduh terlibat dalam jaringan mata-mata yang memiliki hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat. Masumshahi diduga berperan dalam pengumpulan informasi sensitif, terutama yang berkaitan dengan fasilitas strategis dan sistem keamanan. Sementara itu, Walidi disebut membantu koordinasi logistik serta komunikasi dengan pihak-pihak di luar negeri. Menurut otoritas Iran, kasus ini bukan dibangun tanpa bukti. Mereka mengklaim menemukan dokumen, rekaman komunikasi,
hingga pengakuan langsung dari para tersangka. Bahkan disebut juga ada aliran dana dari luar negeri, termasuk dalam bentuk mata uang kripto. Saat penggerebekan dilakukan, aparat Iran mengklaim menemukan amunisi, proyektil peledak, dan sejumlah peralatan lain. Keduanya juga disebut telah dilatih untuk merakit proyektil serta membangun landasan peluncuran sederhana. 2 hari setelahnya, kasus serupa kembali mencuat. Mehdi Farid dieksekusi atas tuduhan menjadi mata-mata Mossad. Ia dituduh mengumpulkan informasi sensitif dan mengirimkannya kepada Badan Intelijen Israel. Yang membuat kasus ini lebih mengejutkan, Mehdi bukan orang biasa. Ia sebelumnya pernah bekerja di Badan Atom Iran. Bahkan, ia sempat menjabat sebagai Direktur Komite Pertahanan Pasif, sebuah organisasi yang memiliki peran sensitif di dalam sistem keamanan Iran. Posisi yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan negara justru diduga dimanfaatkan untuk membocorkan informasi penting. Nama lain yang ikut terseret adalah Amirali Mirjafari. Ia dilaporkan dieksekusi setelah Mahkamah Agung Iran menguatkan vonis hukuman matinya. Otoritas Iran menuduh Mirjafari terlibat dalam aksi sabotase, termasuk pembakaran Masjid Agung Kolhak. Ia juga disebut memimpin operasi yang dianggap mengancam keamanan nasional. Menurut pernyataan resmi, bukti yang diajukan mencakup komunikasi dengan pihak asing serta pengakuan terkait aktivitas sabotase. Kasus berikutnya membawa kita pada jaringan yang lebih besar. Sultan Ali Shirzadi Fakhr, yang disebut sebagai anggota Mujahedin Khalq Organization, juga dieksekusi setelah vonisnya diperkuat oleh Mahkamah Agung Iran. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam sejumlah serangan serta dugaan kerjasama dengan Mossad. Namun cerita ini tidak berhenti pada individu. Dalam sebuah klaim yang cukup mengejutkan, Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa mereka telah membongkar jaringan yang diduga terkait dengan Amerika Serikat, Israel, bahkan Inggris. Operasi ini dilakukan di beberapa wilayah, termasuk Azerbaijan Timur, Mazandaran, dan Kerman. Hasilnya, sekitar 200 orang dilaporkan ditahan. Mereka diduga menjadi bagian dari sel-sel spionase dan sabotase. Sebagian di antaranya dikaitkan dengan kelompok monarki, sementara yang lain dituduh mengoordinasikan kerusuhan. Aparat Iran juga mengklaim menemukan senjata, peralatan komunikasi, serta bukti hubungan intelijen dengan pihak asing. Di tengah semua itu, muncul satu detail lain yang menarik perhatian. 2 warga negara asing ditangkap karena diduga mengimpor perangkat internet satelit Starlink secara ilegal. Menurut laporan media Iran, penangkapan ini berkaitan dengan jaringan yang diduga terhubung dengan pihak luar negeri. Kedua tersangka disebut membawa dan menggunakan teknologi komunikasi yang dilarang. Bagi otoritas Iran, perangkat seperti ini dapat digunakan untuk aktivitas spionase atau untuk menyebarkan informasi di luar pengawasan negara. Dan dari sinilah pertanyaan besar mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar menunjukkan keberhasilan besar kontraintelijen Iran, atau justru menjadi tanda bahwa infiltrasi sudah masuk jauh lebih dalam dari yang selama ini dibayangkan? Karena jika semua yang terungkap ini baru sebagian kecil, maka pertanyaannya jauh lebih mengkhawatirkan berapa banyak yang masih tersembunyi. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali meningkat. Dan kali ini situasinya terasa lebih nyata. Pemicu awalnya datang dari laut. Di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, sejumlah insiden terjadi. 2 kapal yang dikaitkan dengan Iran dilaporkan disita oleh Amerika Serikat. Tidak lama setelah itu, Iran membalas dengan menyita 2 kapal non-Iran. Ini bukan sekadar insiden maritim biasa. Ini adalah sinyal. Kedua pihak sedang saling menguji kekuatan, saling mendorong batas, dan sama-sama menunggu siapa yang akan mundur lebih dulu. Namun sejauh ini, tidak ada yang benar-benar mundur. Di darat dan udara, nada yang muncul justru semakin keras. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menyatakan kesiapan untuk melanjutkan perang melawan Iran. Bahkan, ia menyebut bahwa target sudah ditentukan. Artinya jelas. Jika operasi berikutnya benar-benar terjadi, maka itu bukan lagi sekadar aksi terbatas. Serangan itu bisa menjadi operasi yang lebih terarah terhadap infrastruktur strategis Iran.
Di sisi lain, kehadiran militer Amerika Serikat juga meningkat secara signifikan. 3 kapal induk dikerahkan sekaligus, USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, dan USS George H.W. Bush. Ketiganya disebut beroperasi bersamaan di kawasan Timur Tengah, membawa lebih dari 200 pesawat dan sekitar 15.000 personel. Ini bukan sekadar kehadiran militer biasa. Ini adalah pesan bahwa Amerika Serikat siap bergerak jika situasi berubah menjadi konflik terbuka. Namun, Iran juga tidak tinggal diam. Komandan Dirgantara dari Garda Revolusi Islam menyatakan bahwa negaranya justru mempercepat penguatan rudal dan drone selama jeda konflik. Dengan kata lain, di balik ketenangan yang tampak di permukaan, kedua pihak sebenarnya sedang mempercepat persiapan. Dan disinilah situasinya menjadi sangat berbahaya. Yang tercipta sekarang adalah keseimbangan rapuh. Semua pihak bersiap, semua pihak waspada. Dan satu kesalahan kecil saja bisa memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Dari operasi mata-mata, perang psikologis, hingga pergerakan militer, semua potongan ini seperti bagian dari puzzle besar yang belum sepenuhnya terlihat. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Siapa yang akan bergerak lebih dulu? Karena dalam dunia intelijen dan konflik modern, terlambat satu langkah saja bisa berarti kehilangan segalanya.